Hai teman-teman trader, selamat datang di saluran kita. Hari ini kita akan membahas strategi trading Quasimodo yang sangat menarik. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena kami akan membagikan tips dan trik yang sangat berharga. Oh iya, jangan lupa untuk mengecek playlist masterclass kami. Di sana, Anda akan menemukan lebih banyak materi hebat trading dan strategi lainnya. Dan tentu saja, jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like dan subscribe agar kami bisa terus berbagi pengetahuan dengan Anda. Mari kita mulai. Siap, inilah dia Quasimodo. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang Quasimodo, basic Quasimodo, atau yang disebut dengan Quasimodo normal Quasimodo. Kemarin dari pembelajaran itu dan beberapa backtest yang saya kirim di dalam grup, ada yang mau ditanya kah sebelum kita masuk ke dalam Quasimodo manipulation dan Quasimodo continuation? Waduh, bahaya, mendidih bang, mendidih om, kepala om. Ada yang mau ditanya sebelum mulai? Kemarin kita sudah mempelajari tentang basic Quasimodo. Nah, sebelum saya sambung lagi, masih ingatkah tentang judul kita yang dulu kita pelajari yang disebut dengan manipulation atau liquidity hunter? Nah, liquidity hunter atau stop loss hunter itu basicnya kan seperti ini. Let's say diawali dari New York, diawali dari London or Tokyo session, and then price membuat suatu pergerakan seperti ini, and then karena mereka smart money melihat terdapat banyak sekali stop loss order yang ada di area sini dan di area sini, and then kita juga sudah belajar di dalam order book bahwasanya yang dinamakan dengan instant order kita, baik itu buy dan sell, stop loss kita itu adalah buy stop dan sell stop dari dealer desk atau big guys. Nah, sehingga price akan membuat spike ke atas and then spike ke bawah seperti ini. Nah, pada saat dia melakukan spike up dan mengambil liquidity hunter yang ada di sini, oke. Pada saat terkena stop loss, mereka berubah arah buy stop atau mereka ambil buy retail trader di sini, and then harga masuk balik, terkena stop loss lagi, margin call lah pula. Pas ke bawah, oke, di sini siap setup buy pula di sini, tembus pula, kena stop loss, sudah kena stop loss, berbalik arah, ingin sell. Pas waktu sell, ternyata apa yang price buat? Dia masuk kembali ke dalam ranging area. Kembali lagi, ini adalah liquidity hunter. Nah, masih ingat kan? Liquidity hunter. Kenapa demikian? Karena meskipun big guys atau institutional trader itu equity-nya tidak terbatas, nah tetapi permasalahan mereka ada di liquidity. Pada saat supply dan demand imbalance price terjadi dan supply tersebut tidak tercukupi liquidity-nya, maka mereka akan mengambil sampai liquidity itu termenuhi. Let's say kemudian harga kembali up ke atas ini, and then barulah dia terjun. Kalau kita lihat ini apa setup, apakah ini adalah high, kemudian ini adalah low, kemudian di sini ada higher high, and then di bawah sini ada lower low. Nah, setup apakah ini adalah QM Quasimodo. Quasimodo adalah juga setup manipulation. Jadi jangan pernah lupa ini adalah manipulation. Apalagi manipulation, kita back kembali pembelajaran kita recap dengan cepat. Ada R1, kemudian ada R2. Nah, setelah ada R1, R2, and price datang ke atas, and then boom ke bawah. Ini ada juga yang namanya fake out. Nah, kemudian setelah adanya Quasimodo, ada fake out juga, di mana dia manipulation bentuknya, ada high low, higher high, lower low. Fake out juga ada high low, higher high, and then boom lower low ke bawah. Ada juga yang namanya whipsaw begini, harga santai, kemudian tiba-tiba Soros masuk, boom ke atas, boom ke bawah, balik lagi ke dalam zona membuat compression. Nah, apa yang mereka buat, kita sebagai S&D trader jangan lupa perhatikan price action. Sekali kita terkena stop loss, stop tradingnya, perhatikan price-nya. Apa yang terjadi? Ternyata membuat compression. Nah, ini semua adalah tergabung dalam satu kesatuan. Dalam chapter ini adalah high impactful pattern. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang basic Quasimodo. Nah, mudah-mudahan di weekend kemarin beberapa mungkin ada om-om yang melakukan backtest. So, bagi yang sudah melakukan backtest dan mempelajari setup Quasimodo ini harus banyak berlatih, karena di dalam Quasimodo ada juga yang disebut dengan QM manipulation, Quasimodo manipulation. Kenapa demikian? Karena
big traders atau dealer tahu bahwasanya banyak orang yang mempelajari tentang head and shoulders, banyak juga orang yang mempelajari tentang QM. Nah, sehingga lahirlah yang namanya Quasimodo manipulation. Nah, bahaya kan? QM itu sudah manipulasi Om? Iya, betul sudah manipulasi. Sudah dalam manipulasi, dimanipulasi lagi, bahaya. And then setelah itu ada yang namanya Quasimodo continuation. Nah, Quasimodo continuation. And the last thing nanti setelah kita belajar yang namanya basic Quasimodo, Quasimodo manipulation, Quasimodo continuation. Nah, di bawah ini baru ada yang namanya QM reversal, nah, plus QM continuation. Nah, QM continuation plus, oke, plus apa? Plus setup kita, setup biasa, setup continuation, di mana dia adalah swap level. Nah, ini nanti untuk yang suka full margin, waduh, ini dia yang terakhir ini Om. Oke, tetapi sebelum itu, karena memang di dalam chapter high impact full pattern ini pembahasan kita akan sangat panjang, so kita akan langsung masuk kemarin setup basic yang sudah kita pelajari adalah apabila kita menemukan sebuah pergerakan price yang di situ terbentuk sebentar, cek. Musiknya ganggu nggak Om? Coba nggak ganggu ya? Aman ya? Biar saya nggak kesepian di sini. Oke. Nah, QM kemarin kita sudah jelaskan apabila kita menemukan semua pergerakan price di sini ada high, low, kemudian higher high, and then high, low, higher high, and lower low, boom. Nah, begini. Ya, ini adalah basic Quasimodo. High, low, higher high. Nah, and then lower low ada di sini. Nah, ini adalah basic QM and price akan kembali datang balik ke sini. And then disinilah kita mendapati yang namanya QM level. Ya, berikutnya, nah, price membuat high, kemudian low, kemudian higher high. Oke, ternyata dia membuat lower low, tetapi lower low-nya sangat panjang. Nah, sangat panjang dan dia sudah merespek demand zone yang ada di area ini. Nah, berhati-hati karena kemungkinan besar ini akan menjadi setup SNR breakout yang sudah kita pelajari, yaitu ada support yang dominan atau signifikan support 1, 2 terbreak dengan impulsive move, kemudian ada drop base drop sebagai second movement. Nah, begini. And then price datang balik, hati-hati, jangan buru-buru, keringat dingin, pengen sell full margin. Nah, tembus semua, price akan tembus, dia akan naik menjadi double top. Jangan pernah lupa, oke? So saya harap pada saat kita mempelajari QM kah, compression kah, kemudian apalagi fake out dan lain sebagainya, jangan pernah lupa dengan basic yang kita pelajari. Nah, seharusnya yang dinamakan dengan QM reversal, oke, haruslah berada di mana? Berada di reversal fenomena. Nah, di mana price sedang up, and then membuat ranging, and then dia turun. Nah, kita harus mendapati QM reversal atau QM basic itu berada di area ranging ini. Nah, apabila kita menemukan dia di tengah-tengah sini, kita menemukan dia di bawah sini, ya, di bawah sini, kemudian keluar QM sell. Nah, jangan. Kenapa? Karena ini nanti price akan kembali lagi begini. So, tetap yang harus dipakai adalah basic supply and demand. Apapun itu, bukan hanya sekedar dalam investasi finansial digital market. Kita berdagang juga tetap melihat supply and demand. Jadi saya harus tuliskan kembali supaya tidak lupa dan tidak salah dalam menentukan zona dan mengambil decision baik itu buy ataupun sell. Kita harus selalu sell di supply zone atau supply area. Oke, dan buy di mana? Di demand area. Nah, hati-hati. Karena di demand kita akan buy. Oke, buy di demand area. Nah, di demand zone. Kenapa demikian? Karena nantinya apabila kita hanya terpaku dengan QM ini,
lupalah dengan market struktur, lupa dengan rally base rally, lupa dengan base break return entry, lupa dengan key level, lupa sell dekat supply, lupa juga buy di demand area. Itu nanti akan membuat kita akhirnya bersedih. Kenapa? Karena QM ada yang disebut dengan QM manipulation. Atau begini, jika saya tanya-tanya, om-om semuanya ingin QM continuation dulu atau QM manipulation dulu? Nah, ayo voting. Mau yang mana dulu? Belajarnya kita malam ini. QM manipulation atau QM continuation dulu? Monggo. Continuation dulu ya. Oke, kita akan belajar QM continuation dulu yang tidak terlalu beresiko. Soalnya QM manipulation ini sedikit pusing lah, ya kan? Jangan yang pusing-pusing dulu. Berarti kita akan mempelajari tentang yang namanya QM continuation. Apa itu QM continuation? Sebelum masuk QM continuation, biar nggak lupa, biar nggak sekarang nih biasanya kalau belajar compression semua jadi compression. Belajar fake out semua jadi fake out. Belajar Quasimodo semua jadi Quasimodo. Bahaya kan? Berarti saya refresh dulu. QM continuation berarti jangan pernah lupa dengan kata kunci continuation. Apa aja setup continuation? Di sini ada drop, base, rally, kemudian ada drop. Oke, ada yang masuk lagi. Ada Tony di sana. Yang baru masuk silahkan bergabung dan teruskan. Di sini ada support, kemudian ada drop, base, and drop. So harga datang balik and continuation. Jangan pernah lupa ada drop, base, drop, ada strong support. Ini setup continuation. Kemudian ada lagi yang namanya flag drop. Kemudian dia membuat konsolidasi, membuat base area di sini. Lama-kelamaan dia turun, membuat drop, base, drop, and then harga datang balik ke sini. Dia turun. Dia turun, kemudian datang balik lagi, dia turun. Ya, jangan dilupakan setup flag limit, continuation, and whatever. Sebelum nantinya mata kita akan termanipulasi semua jadi Quasimodo, bahaya. Oke. Rally, base break, return entry, semua continuation jangan dilupa. Sekarang bagaimanakah tentang Quasimodo yang ada dan berada dalam continuation? Contoh dalam hal ini, rule number 1. QM continuation bukan berarti syarat-syarat ini menentukan QM itu valid atau tidak, ya, tidak ada, karena tidak ada kepastian di dalam market. Semua ini adalah probability. So QM continuation rules number 1 biasanya dia berada di area setelah price membuat reversal. QM continuation berada di area setelah price membuat reversal. Kedua, pastikan QM terbentuk di dekat area supply and demand. Ini untuk mengecilkan resiko dan mengambil posisi yang cantik, SL kecil, TP besar. Kenapa? Karena supply and demand itu bukan strategi. Supply and demand adalah basic of economy. Basic dari pergerakan sebuah market itu adalah supply and demand. Dan dengan mempelajari supply and demand, balance dan imbalance, disitulah kita mendapatkan entry-entry yang bagus dengan mengecilkan resiko, dengan risk to reward bisa melebihi dari 1:3. So, kita harus ingat poin-poin ini. QM continuation berada di area setelah price membuat reversal. Pastikan QM terbentuk di dekat area SND. Untuk membantu kita, kita bisa menggunakan yang namanya trendline. Tapi trendline ini hanya untuk membantu saja. Trendline untuk membantu, bukan untuk konfirmasi, ya. Untuk membantu mencari entry level. Kemudian yang terakhir, yang tidak pernah yang selalu saya sebut, yaitu sebisa mungkin temukanlah yang namanya key level. Jadi harus dibantu dengan beberapa komponen ini agar entry kita cantik, probability bagus, SL kecil, begitu kan. Sehingga walaupun terkena stop loss, kita tetap dapat suatu screenshot atau SS dari before and after. Kita bisa masukkan jurnal. Kenapa ini setup pilot, kenapa ini setupnya gagal, jadikan pembelajaran karena kita sudah melakukan analisa terlebih dahulu. Tapi kalau masuk tanpa analisa, tekan full margin, itu tidak mendapatkan apa-apa. So, katakan harga price naik, kemudian membuat struktur seperti ini, seperti biasa ada higher high, and then ada higher high lagi seperti ini, ya. Kemudian tiba-tiba price membuat satu higher high, ya. Higher high,
and then price drop, oke, seperti ini, and then kemudian terbentuk yang namanya QM di sini, oke, kemudian di dalam QM ini terbentuk lagi yang namanya QM. Nah, inilah yang disebut dengan QM continuation. Nah, ini adalah QM continuation. Ini ada higher high di sini. Oh, salah, saya ketik aja. Di sini ada high. Di sini ada low. Di sini ada higher high. Di sini ada lower low. And then terjadi lagi di sini ada high. Di sini ada low. Di sini ada higher high, di sini ada lower low, di sinilah kita punya level entry. Nah, yang secara tidak sengaja apabila kita ambil trend line, dia sama baris. Nah, kemudian tiba-tiba price naik, oke. Kemudian terjadi lagi yang namanya high, low, higher high, lower low. Nah, banyak sekali bang, muncul terus QM-nya. Nah, lihat, jangan termanipulasi. Kalau dia continuation, kita bisa aman. Nah, cantik. Aduh, salah. Begini, and then price continue lagi. Nah, ini sama QM continuation. Ada high lagi. Nah, ada low lagi. Nah, ada higher high lagi. Nah, ada lower low lagi. Nah, kemudian di sini entry level sell. Saya gunakan panah. Satu. Nah, kemudian dua. Nah, ini pattern di mana reversal terbentuk melalui QM, kemudian disambung lagi dengan QM. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah zona yang disebut dengan drop base drop di time frame besar. Ada drop base drop, ada bearish engulfing, ada bearish marubozu, oke? Maka yang terbaik adalah apabila kita menemukan lower low, seperti yang sudah saya kirim di grup, lower low terdiri dari yang namanya bearish engulfing atau bearish marubozu candle. Nah, apalagi yang mana dia kuat itu ada dua marubozu. Contoh begini. Nah, kemudian harga drop lagi. Nah, inilah yang menunjukkan power bahwa continuation sell masih sangat kuat. Nah, berarti supply zone masih sangat kuat dan akan terus sampai level maksimum mengejar yang namanya demand zone. Oke, nah apabila demand zone sudah tersentuh, tiba-tiba price membuat lagi, hati-hati, QM high lagi. Oke, low lagi, higher high, oke, lower low. Nah, hati-hati, nanti dia menjadi yang namanya QM manipulation. Nah, nanti saya ajarkan QM manipulation next, berarti sampai di sini dulu. Nah, ini contoh reversal fenomena dengan menggunakan QM. Maka kalau kita tarik di sini, market strukturnya, nah ini uptrend, kemudian ranging dengan QM, reversal, pada saat sudah terjadi konfirmasi, ada indikasi lower low, nah terbentuk lagi QM, nah berarti ini besar kemungkinan probability ini akan disebut dengan QM continuation. Quasimodo continuation. Nah, kemudian yang atas ada small, ada yang namanya small QM juga, itu QM continuation. Nah, mamaknya yang besar ini, nah mamaknya ini, nah, ini QM reversal. Nah, contoh lain, contoh price lagi naik, high low, higher high, lower low, seperti ini. Kemudian ada lower low begini, oke, kemudian ada second movement, boom, nah dia break support, kemudian aduh, ada yang lewat, bahaya. Kemudian price naik ke atas, oke, terbentuklah di sini, kita sudah tahu bahwa ini adalah supply zone. Nah, supply zone terbentuk di sana, and then kemudian kita sudah mendapatkan bahwasanya double top akan terjadi. Nah, setelah double top terjadi, maka kita sudah mendapatkan indikasi reversal pattern. Nah, indikasi reversal pattern. Nah, setelah terjadi yang namanya double bottom seperti ini, kemudian harga turun, oke, membuat low, membuat high, low maksud saya, and then price naik, up, nah membuat higher high, and then turun.
membuat lower low. Nah, harga akan datang kembali ke sini, ya. Kemudian akan drop menuju demand zone. Nah, mana QM continuation-nya? Saya beri tanda indikasi reversal pattern. Di atas ini ada double top. Double top mana ini? 1, 2. Indikasi pertama, oke, ada drop base drop. Nah, ada drop base drop yang membreak support signifikan. Nah, harga datang balik ke sini and then membuat yang namanya satu struktur. Di sini ada high, kemudian low, kemudian higher high, dan lower low, and then inilah QM level. Nah, oke, apabila kita tarik garis, maka dia akan menjadi QM continuation. Nah, kalau ini semua kita lihat, tetapi kita tidak memperhatikan high low, high high, lower low, ini semua adalah ranging manipulation. Ini adalah ranging manipulation. Kenapa saya katakan demikian? Karena harga akan spike atas dan bawah. So, dia tidak memiliki struktur SNR yang jelas. Tidak seperti reversal market biasa. Kalau ada support dan resistance yang jelas, maka price akan mudah dideteksi. Resistance become support, up. Oke, support terbreak, become resistant. Nah, gampang kan kalau yang kayak gini. Kemudian break lagi, support become resistant lagi. Gampang. Nah, artinya ini adalah dalam keadaan price dengan reversal yang normal. Nah, normal. Ada SR flip, ada resistance become support, oke. Ini normal. Nah, tetapi kalau dia terkadang spike atas bawah, setiap saya sell bang kena SL, setiap saya buy bang kena SL bang. Kenapa bang? Langsung perhatikan, cari adakah struktur manipulation, ternyata ada QM. So kalau ada begitu, tunggu price yang cantik, entry lah di tempat-tempat yang bagus. Kalaupun sekiranya kita tidak masuk di dalam bahu kanan atau di entry QM level ini, nah contoh kita tertinggal, tidak bisa masuk di sini. Nah jangan lupa, intinya dari sebuah bisnis adalah bisnis plan dan trading plan. Nah kalau nggak dapat, jangan lupa bahwa tidak harus selalu limit sell atau limit buy. Nah, jangan lupa. Ada juga yang namanya sell stop dan buy stop. Bisa lah sell di bawah sini, bisa diatur. Bisa buy sell stop di bawah sini, ya kan? Sell stop di bawah sini. Kalau takut nanti ini menjadi namanya QM manipulation, oke, bisa lah kita sell stop di bawah. So, TP terdekat di lower low, ya. Begini pun ini juga, TP terdekatnya mana? Saya pakai warna biru. Nah, TP terdekat di lower low. Nah, ini TP terdekat di lower low. Jangan jauh-jauh begitu. Jangan jauh-jauh. Contoh ini kan. Ini contoh QM basic. Nah, QM basic nih. Contoh. Oke. Loading. Ceguan, masih ada orang di sana semuanya. Tuh. Masih on, siap. Karena lagi loading nih, serangan nih. Gawat, nggak benar. Sambil nunggu loading, ada yang mau ditanya? Ayo. Ada yang mau ditanya? Coba sambil nunggu responding. Macet om? Iya, macet nih om. Iya, suaranya macet enggak? Suara macet enggak? Screen aja yang macet atau gimana? Cek 1 2 1 2 3. Aduh. Gawat. Suara aman. Oke, so sambil nunggu macet nih, sambil nunggu serangan, biasanya ada news nih GBP. Alright. Nah, ini perhatikan ya, ini tengoklah, ini ada high, kemudian the low. Nyakut nggak? High, low, higher high, lower low kan? Nah, entry kita di sini. Nah, contoh kita takut entry di atas, kita pasang stop, sell stop di bawah. TP jangan jauh-jauh, TP di lower low sini cukup, ya kan? Yang mau hold tahan setengah cukup. Karena apa? Karena setelah dia mendapatkan target, kalau dia tidak continuation bearish, dia akan kembali ke atas. Nah, terkenalah stop loss kita. So harus dijaga money management dan bagaimana kita mengatur entry posisi, ya. Siap? Paham nggak di sini? Kalau sudah paham, kita akan langsung masuk. Kita cari contoh QM continuation. Nah. Masih macet ya? Cek 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7.
Biasanya ada mana? Nggak ada Omangga ya. Biasanya Omangga nyaut mulu nih. Siap, 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 siap. Masih macet kah? Wah, nggak ada suara nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cek, cek, cek. Ada Om. Ada ya? Nah, coba tanya. Ada yang mau ditanya atau langsung kita ke contoh? Jangan malu lah. Malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya malu-maluin. Besar kemaluan susah berjalan. Keceplosan. Biasa Om ya. Jangan disebar lah record-record kita ya Om Nando ya. Bahaya kita. Ini hanya untuk komunitas persiapan perang akhir zaman. Nah, kita jadi tim logistik. Iya. Kita ke contoh kalau gitu ya. Contoh apa? Gimana nih? Langsung contoh. Ah, kita cari dulu lah. Nah, kita cari contoh. Contoh, layar sudah berubah belum? Udah. Nah, perhatikan Om. Ini salah satu contoh QM continuation. Nah, tadi saya cari. Ternyata muncul dia di USD JPY 2 hari lalu atau 3 hari lalu ini. 1 minggu lalu. Nah, ini mama versus anak. Nah, ada high, low, higher high, lower low. Nah, coba saya hapus dulu nih supaya terlihat bagaimanakah struktur QM ini. Kita blankkan dulu, kita hilangkan. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, kalau gini kan bingung kan. Waduh, mana Bang ini Bang? QM mana Bang? Ini reversal kah? Continuation kah? Apakah? Nah, pusing kan. Jangan lupa pertama market struktur. High, low, higher high, oke. Kemudian higher low, kemudian higher high. Nah, tiba-tiba ada lower low. Nah, tandailah di sini ada new lower low yang break ke bawah. Tandai seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ada apa di sini. Di sini ada triangle compression. Nah, ada compression kecil. Break ke bawah, wah berarti ini sudah mulai manipulasi nih. Kalau udah ada compression, ada spike atas, spike bawah, ini berarti sudah menjadi zona manipulation. Hati-hati ya. Di sini juga ada fake out juga bahaya. Ada resisten, resisten sama baris, break ke atas, ambil stop loss, terjun. Kalau sudah ketemu begitu, berarti akan ada setup manipulation. And then kita langsung buat di sini high. Kita lukis Om di sini, jangan apa namanya malas-malas lukis, banyak-banyak lukis, semakin sering lukis semakin kita akan terlatih. High, low, oke. Kemudian wah ini break nih, ada higher high. High. Kita lihat, oke, break ya kan. Nah, break, oke. Kita lihat lagi ke H4, tuh breaknya gimana? Kita lihat di H4. Oh, ada rally base rally. Oke, benar break. And then terjadi lower low. Nah, drop base drop, drop base drop. Oke, kita tandailah dulu ini. Ternyata ada lower low di bawah. Indikasi kalau sudah ada lower low ini adalah indikasi. Nah, kita lihat indikasi-indikasinya. Tuh. Ada demand zone 1. Nah, kemudian ada doji di sini, di mana dia ada support key level. Nah, and then the last one di sini ada doji juga. Nah, demand zone. Oke, begini kan. Nah, harga ke atas setelah lower low. Nah, kita tunggu dia mana harga tidak datang lagi sampai ke atas turun lagi, membuat lower low lagi, ya kan? Tiba-tiba datanglah dia, crut. Nah, oke lah, jadilah yang namanya QM reversal. Kemampuan atau power dari QM reversal inilah yang akan membuat price membentuk sebuah reversal fenomena dengan indikasi lower low yang terjadi. Nah, begini, oke. And then ada lower low lagi. Nah, lower low lagi di sini, ya. Nah, setelah ini terjadi namanya high low, higher high, lower low, oke lah, inilah namanya QM level kita. Nah, QM level kita.
Ambillah daerah sini. Oke. So, harga turun. Berapa pips? Yang pertama di sini di lower low sini, hop, 91 pips. Nah, terjun ke maksimum di sini 150 pips. Tetapi dia balik lagi ke atas. Nah, so jangan cepat-cepat lah pasang BIP. Kalau mau close setengah, setengahnya disempitkan dulu stop lossnya kalau mau tahan. Kalau mau scalping, udah close lah semua. Satu hari 5%, satu hari 10%, ya kan? Jangan terlalu banyak. Tiba-tiba setelah QM level ini terbentuk, oke, di dalam sini kalau kita perhatikan, saya zoom, nah, saya zoom, ada lagi QM. Mana? Di sini ada lagi kecil ya, dia kecil di sini Om, karena QM continuation. Nah, seperti gambar saya tadi, nah lihat ada H, ada yang besar, kemudian ada QM continuation, di sini QM-nya kecil. Nah, high, low. Nah, kita ganti warna lah, yang kecil nih warna hijau lah, biar terlihat berbeda ya. High. Nah, oke, ini hijau. Nah, high, low. Ini higher high kita juga sebagai yang namanya dia adalah level entry QM yang besar. Tuh, ya kan? Di sini juga Bang, ada QM Bang, high low, 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 tapi masih di dalam struktur QM besar. Kita cari yang ini aja, yang dia di pengakhiran, untuk apakah nanti akan ada QM lagi atau tidak. Kalau ada, nah curigalah dulu, tandai dulu, jaga-jaga kawasan. Ada high low, low, ada drop base drop pula, ada King Doji. Oh my god, ada Doji kan, key level. Kita zoom, lihat lagi ke M30. Nah, perhatikanlah di sini strukturnya. Oke, kalau kita lukis ini, oke, ada high, low, ya kan, higher high. Di antara higher high level ini, nah pada saat kita melukis ini terdapat doji di dalamnya. Terdapat doji. Nah, doji adalah key level kita. Doji adalah key level. Didukung dengan key level kita. Nah, dia juga bahu kanan, bahu kiri. Oke, kita tandai dulu. Drop, base drop. Kita besarkan ke time frame H4. Nah, di H4 terlihat ada yang namanya drop base drop, ada besar lagi drop base drop. Oke, ada drop base drop. Nah, kelihatan nggak drop base drop? Ada bearish engulfing. Nah, bearish engulfing. Nah, oh, ada bearish engulfing. Oke, terbentuklah lower low dengan confirmation, dengan konfirmasi bearish engulfing. Nah, saya tandai, saya tulis di sini bearish engulfing. Bearish engulfing. Ya. Nah, bearish engulfing, drop, base, drop. Ada doji. Oke, di H1. Kita zoom in. Nah, drop, base, drop. Ada Marubozu pula. Wah, kuat lah ini. Marubozu ini terbentuk dari apa? Dari efek QM sebelumnya. Nah, dari QM sebelumnya. High, low, lower, low. And then harga naik dan membuat lower low dengan bearish engulfing. Nah, begini, lebih kurang. Set. Nah, oke. Ketinggalanlah kita entry. Aduh, ketinggalan Om. Gimana nih? Sabar, jangan dikejar market. Jangan buru-buru, tenang-tenang lah. Bikin kopi dulu kan. And then, setelah ada lower low di bawah sini, ya, yang mana kita melihat bearish engulfing di time frame besar. Di time frame besar. Nah, di time frame besar. Oke. Nah, harga naik. Rally, base rally. Nah, perhatikanlah pada saat price ini datang. Perhatikan bagaimana struktur price ini datang. Kita baca, lihat. Setelah lower low, naikkan dia. Nah, perhatikan harganya naik, track, turun lagi, naik, turun lagi. Kita lihat ke M30. Nah, perhatikan ternyata di dalam sini ada banyak compression kecil. Ada compression kecil, ya kan. Kemudian ada lagi di sini yang namanya demand zone kita. Demand zone sudah terambil, sudah di respect demand zone lagi. Yang ini lower low masih clear. Nah, jadikanlah ini sebagai nanti target price kita. Kemudian harga naik lagi kita ikuti. Contoh kan begini. Nah, ada compression, turun, naik lagi, supply di sini dihabiskan, ya kan? Oke, and then demand lagi di sini diambil lagi. Nah, price akan selalu respect dengan supply demand. Nah, kan begitu. Ada drop base drop di sini, ada supply pula. Nah,
diambil pula, supply diambil pula, ya kan. Kemudian lihat lagi, look to the left, ada apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Di dalam ini ada yang namanya breakout. Nah, kalau dia sudah membuat struktur manipulasi, maka di dalam sini kemungkinan besar akan banyak sekali struktur manipulasi. Untuk SND trader, jangan trading di dalam zone. Ya kan? Jangan trading di dalam zone. Kenapa? Karena berbahaya, manipulasi. Ada higher high, ada lower low. Di sini keluar segala macam kekuatan whipsaw juga, Om. Kelihatan. Di sini ada whipsaw. Kan? Nah, whipsaw. Perhatikanlah nih. Nah, whipsaw, Om. Whipsaw ini liquidity hunter, compression, kemudian rally base rally, whipsaw pula. Di ini habis, banyak yang margin call, selesai. Waalaikumsalam, bye-bye lah ini orang lah. Ya kan? Nah, ada dolar di sini. Tuh. Manipulation Om. Kemudian ada fake out juga. Ada whipsaw pula. Komplit lah di sini. Nah, coba sekarang kalau kita hanya menggunakan yang namanya chart pattern kah atau SNR saja kah, tidak mengumpulkan banyak pembelajaran, nggak mau belajar sana sini, ya kan, ikut sinyal sana, ikut sinyal sini, berbahaya. Perhatikanlah struktur price ini high, kemudian turun, dia sell, naik lagi pula, sampai atas ini oke, resisten, dia sell pula, ya kan, terkena lah, whipsaw masuk, selesai dia, naik lagi, price naik lagi, belum selesai, price naik lagi, nah naik. Pas dia naik, ternyata saat price kembali naik, kita lihat ke kiri, karena kita sudah membuat ini high, low, high, lower, low, alamat ternyata ada QM continuation. Nah, begitulah contoh bagaimana kita mengikuti pergerakan market ya. Ada QM continuation. Nah, QM continuation nih. Oke lah, kalau QM continuation ini jadi, kalau QM continuation ini jadi, ini ada doji pula, ini ada bahu kiri pula, ya kan? Ada bahu kiri pula, ada zone begini pula. Iya, langsung ukur risk and reward dia punya berapa? 8 pips, 9 pips lah. Oke, kuat nggak? Kita 20 pips. Contoh di sini, kita pasang stop loss. Persiapan, jangan tidak pakai stop loss ya. Dari sini kita ukur kuat nggak saldo kita ukur dulu pipsnya. Oke, 20 pips ini SL kita taruh dulu, siap. Nah kan, gajah mau datang, perhatikan SL pasang. Oke, kemudian kita letakkan lah, mau instant sell atau limit sell terserah ya, semuanya di sini satu kan, pasang jaring, pasang di sini tepat, pasang lagi di atas ini, terserah sesuai dengan money management masing-masing. And then price datang, membuat whipsaw. Oke, membuat whipsaw dia, setelah itu apa yang terjadi? Boom. Nah, dapatlah. Aduh, pada miring semua. Ya udah, let's say gini ya. Aduh, susah. Ya udah gila. Nah, ya. Terkenalah entry kita. Inilah entry kita. Iya. Nah, setelah kita tertrigger, oke, perhatikan dan zoom out. Kalau kita zoom out dan kita ambil satu garis trend line, nah, oke, garis trend line ini akan membantu kita bahwa tren sudah turun dan ini adalah QM continuation. TP mana? TP di lower low sebagai minimum, dan semua setup ini terjadi karena big target sebagai demand zone, atau di sini kita sebut dengan area berbahaya, area kawasan target dan berbahaya. Nah, nah kalau dia sudah kena, nah udahlah, close lah semua, cukup kita dapat profit. Nah, iya, harga turun karena sudah terkena danger zone, dia naik kembali dan sekarang ranging kembali. Nah, inilah yang namanya setup QM continuation. Waduh, nggak cukup ya akhirnya. Nah, ya lebih kurang begini. Saya hapus dulu yang tidak penting. Ini SL dulu tadi saya hapus. Ini saya hapus. Nah, oke. Iya, inilah QM continuation. Nah, lebih kurang begitu. Siap, ayo. Ada yang mau ditanya, Om? Jelas nggak? Supaya ada komunikasi dua arah kita.
Pusing atau saya ulangi lagi? Bingung? QM continuation. Coba kalau saya buka gambar tadi, nah biar sama kan? Oh, jadi dia untuk continuation. Nah, price naik, sini, oke. Nah, ya kan, price naik, kemudian lower low, membuat QM. Nah, ini pun, ini head and shoulders, beda. Ada juga lagi dalam sinilah. Nah, ini fake out juga ada, ini fake out. Ini fake out, R1, R2, fake out, tuh, turun. Ya. Sip. Gimana? Ada yang ditanya? Aman? Bingung? Ya Om, jangan penting Om, biar aktif kita, kritis, tanya apalah ini. Om, kenapa tuh begini, kenapa nggak begini, kok begini? Ah, bebas, yo. Saya bingung nih, paham apa bingung apa? Bingung, ah coba yang mananya? Semuanya? Tuh. Semuanya ya, bingung. Om itu bawah QM juga bukan Om? Mana? Ini? Enggak yang tadi. Mana ya? Ini? Iya, sebelah kanannya. Situ. Ini? Nah itu QM level 3 bukan? Ini? Ini? Sama yang kiri. Enggak, yang kirinya. Itu kan atas ada air ya. Air raya. Ini? Ini? Bukan. Itu sama yang ini. Nah, itu sama sebelumnya Om. Ini. Kiri lagi. Ini. Nah, itu kan atasnya ada air high ke atas tuh. Iya. Ini low. Nah, itu QM. Low high, lower low, higher high di sini kan? Iya. Ya, betul QM. Tapi ini QM-nya bukan QM continuation, tapi QM manipulation di dalam ini bisa. Ya, ini juga QM. Saya ini dulu. Berarti. Nah, ini juga QM sama halo. Tetapi yang muncul di dalam apa namanya? Kalau kita lihat K1, nah jelas dia. Tapi dia kurang cantik dia. Boleh juga di sini, boleh di sini. Nah, boleh di sini. Kita dapat juga low. Ini mini QM-nya, mini QM. Low. Sini low, kemudian high. Ya, high. Kemudian lower low sudah, higher high. Ah, ini jadi entry bisa. Mana nih? Hook. Nah, di sini juga boleh. Nah, bisa lah karena ini di posisi ranging juga kan, masih di dalam trading range, masih boleh Om. Cakep. Ya, good. Thank you. Nah, nggak kelihatan sama saya tadi. Bagus. Good. Ya, betul. Ini QM juga ada low, high, lower low, higher high. Kalau bingung nih, saya buat garis. Kalau yang mungkin yang lain tidak nampak, tidak terlihat, saya tebalkanlah dulu. Ini kasih warna hitam ya, mungkin. Nah, ini buat yang tidak terlihat nih. Yang manakah strukturnya? Nah, ini. Oh. Nah, kan? Nah. Iya, tapi TP-nya tidak sampai higher high. Nah, so, setelah begini, lihat ke kiri, ada mama QM, ada QM continuation. Nah, baliklah arahnya. Jangan di hold kalau begini karena dia sedang posisi ranging menuju reversal. Lagi latihan reversal dia. Siap, betul. Ini low high, lower low, higher high, lower low, juga QM. Good. Lagi. Berarti kalau TP sebaik lihat itu ya Om, lihat kanan kiri ya Om. Iya, selalu. Betul, selalu dilihat TP atas bawah, gunakan SND dan SNR kita. Karena kalau kita tidak begitu, nanti kita bisa, ya kalau bahasa saya, halusinasi. Ya, halusinasi itu bagaimana? Terkadang kita itu begini Om, ada high kan. Nah, kita ada trading range di sini. Nah, trading range di sini kan. Nah, kita itu harus selalu melihat di kiri. Terkadang kita tuh di dalam sini, karena namanya juga zona manipulation kan, zona trading in range ini,
Kalau tadi kan bagus QM-nya di bawah di sini, and QM continuation-nya masih di zona supply, bagus. Nah, yang bisa berbahaya apabila kita trading di tengah sini. Jadi kita buy sell tetap terkena stop loss. Tetaplah kalau semuanya di sini kita ketemu QM, TP di, TP di zona-zona dalam ini di SND dan SND. Nah, tetap lihat di kiri. Good job. Iya. Nah, seperti inilah betul. Ini ada QM, di atas ada QM lagi. Nah, di atas ada QM, di sini ada mama QM lagi di bawah. Ini berarti lagi suka QM kemarin. Nah, ini ada QM tapi belum belajar QM manipulation. Nah, siap lagi soalan, coba soalan yang tadi yang belum paham, yuk nggak apa-apa Om, jangan sampai tidak paham nanti bingung kita, ya kan? Yuk. Teng teng teng. Tak ada suara, saya sambil carilah room itu lagi ya. Nah, ini pula QM continuation buy, tadi sell kan. Nah, tadi dapat saya sebelum mulai kelas, saya cari-cari. Nah, ini H4 nah, besar dikit lah ya. Time frame besar, cocok nih, mantap, fenomenal reversal. Kita di tag dulu, lihat. Kalau kita ambil trend line, ini price sedang lagi penurunan. Nah, turun. Lagi turun kan? Turun, tiba-tiba break. Waduh, apa nih? Hati-hati. Ada indikasi di dalam sini, kok ada higher high kan? Ada higher high di sini, membreak resisten. Wah, berarti di sini akan ada fenomena manipulation ranging area. Nah, setelah kita melihat ada higher high, indikasi satu di sini kan, nah fake out pula. Kelihatan Om. Kalau nanti kita sering berlatih kelihatan. Ini ada drop base drop, kemudian bikin resisten palsu di sini kan. Nah, ini ada stok SL orang, jadilah buy stop dia punya perut gitu. Ada high low higher high, kemudian lower low, ya kan? Kita kira ini adalah QM semuanya. Seumpamanya nih ada contoh nih. Oh, kita mengira ini adalah QM, tapi lihat rules tadi yang saya sudah tulis. Ingat rulesnya ya, saya zoom. QM continuation berada di area setelah price membuat reversal. Pastikan QM terbentuk di dekat area SND. Trend line membantu mencari entry, kemudian key level. Nah, berarti harus selalu dalam posisi supply and demand-nya. Tetapi, perhatikan ini harga sudah turun kuat. Oke, harga sudah turun kuat, sedang turun kuat maksud saya. Tiba-tiba ada higher high di sini. Nah, kita tidak menemukan ada lower low. Nah, maksudnya itu tidak ada lower low yang ada di bawah sini. Maka, continuation belum kita dapati karena demand di sini belum terbreak, belum ada lower low. Nah, kalau terjadi begini, biasanya kita salah ataupun kita masuk di sini ada, kita lihat QM kan, ada high, ada QM sell, tetapi di penghujung trend sell, bahaya. Di penghujung trend bearish ada QM, berbahaya. Dia nanti masuk dalam QM manipulation. Nah, tapi dalam kasus ini, walaupun kita belum belajar, kita jelaskan high, low. Nah, ini kan QM nih, high, low, higher high, lower low, lower low. Harga datang balik ke atas, and then apa yang terjadi? Dia break ke atas. Kalau begitu, ini langsung hapus, gagal. Berarti ini gagal. Ini gagal. Ya, berarti ini gagal. Kalau udah gagal, lari press, biarkan dulu press bergerak, tunggu-tunggu sampai santai, tandai level-levelnya. Kenapa? Karena yang ini, contoh, high, low, ya kan? Higher high, lower low-nya nggak ada. Terus itu. Yang ini ada high, low, higher high, lower low, ya kan? Naik ke atas ini sampai ke sini stop dia. Nah, ya kan? Terkena danger zone sini berarti ini QM kecil, kemudian terbreak di sini. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, tunggu sampai terbentuk ada higher high. Nah. Oh. Ini ada higher high. Ya, ada higher high, harga turun, bam. Nah, tandai. Ini struktur fake out juga. Nah, ada fake out lah di sini kan, ada S1 support 1, sini ada support, oke. And then next ada support, waduh udah ada fake out lah, ada QM juga lah, gagal pula lah, udahlah ini berarti zona manipulation inilah, langsung kotakin on, cari trading range dengan fresh area. Nah, ini kan supply ini masih fresh, yang ini juga lah, tandailah ini aja lah yang paling gede seumpamanya. Nah, dapatlah kita trading range dulu, kita gambarkan trading range ini satu. Dapatlah kotak satu, and then yang kedua trading range-nya ini. Nah, supaya kita
dapat trading range dulu. Setelah itu kita kembali lagi ke market, kita baca lagi, cari high low higher high-nya, support support support. Oke. Kemudian tiba-tiba dia break, ada lower low. Kan? Lower low. Pada saat lower low ini terbentuk, kita lihat ke kiri. Ini support. Oke, cobalah kita gambarkan. Jangan ini nanti bakal jadi bahu kiri. Ya kan gitu. Loh, semua probability, semua probability. Kita baca apa yang diceritakan oleh candle ini. Low high. Nah, high. Setelah ada high, low high, lower low, higher high. Nah, kemudian lihat ini ada yang namanya bullish engulfing atau bullish marubozu, double marubozu, boom, besar. Nah, oke lah, cantik lah nih, naik ke atas ini dia, boom. Nah, so harga datang balik, perhatikan, reject, reject, jangan terburu-buru Om, sebenarnya masih bisa ini dikejar. Ini kan H4. Ini berapa hari Om? 1, 2, 3 hari lah. 24, 25, 26, 3 hari di sini, 3 hari di sini, rejection, 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 rejection kan. Lama ini, finally apa lihat dia buat. Oh, kita lihat ke kiri pada saat dia reject berhari-hari di situ, 4 hari, 3 hari. Nah, ternyata ini ada bahu kiri, QM low, high, lower low. Di sini berarti higher high. Nah, ketika harga datang balik masih di sini. Nah, ya kan? Contoh ini belum ada nih ya, trendline saya hapus. Nah, pada saat dia stop di sini 1 hari reject, 2 hari reject loh. Kenapa sih ini kok reject? Look to the left. Nah, look to the left, lihat di kiri ada apa? Ada bahu kiri. Nah, ada lower low pula. Ini ada fresh supply juga. Tandailah dulu. Fresh demand maksud saya. Ada unfill order juga di sini. Ada imbalance price. Berarti ada 2 kemungkinan nih. Cobalah kalau saya ambil bahu kiri, kemungkinan ada confluence nggak? Ada yang menguatkan tidak? Tariklah di sini. Wah, bisa jadi nih kemungkinan stop di sini atau yang kedua di sini. Jaga-jaga. Ada 2 kawasan. Berarti ini satu kawasan, satu kawasan Soros, nih kan? Satu kawasan Soros punya. Yang kedua nih 2 kawasan Pinoy. Contoh kan. Oke, 2 kawasan berbahaya ketika itu tiba-tiba press reject. Oke lah, boom, boom, boom. Nah, yang terlambat masuk buy stop di atas boleh. Oops, motor. Yang terlambat masuk on buy stop boleh di atas ini, boom. Nah, jemput price. Nah, suddenly dia sampailah ke dalam trading range maksimum kita, supply dijemput tuh, tipi lah dekat situ. Mau gambar langsung. Nah, ya terjadilah di sini maksimum tipis 1, 2. Nah, kalau kita tarik, oh, oke benar lah ini ternyata QM continuation. Telat ketiduran, oke, nggak apa-apa, masuk. Hujan biasanya ketiduran. Iya. Duh, hilang di mana? Nah. Oke. Nih, berarti yang fake out saya hapus. Nah, jadilah. Oh, ternyata dia buat apa? Dia buat Quasimodo continuation. Nah, yang ini nggak ada mama QM-nya. Di sini bukan QM kan? Nah, di sini double bottom. Ini fresh demand seperti biasa, tidak ada setup apa-apa di sini. Best break return entry saja. Setelah itu dia membuat QM, and then disinilah entry kita Om. Mana panah ya? Nih. Nah, inilah ya. Aduh. Om itu lower low-nya QM juga bukan Om? Ini? Ya, sama yang kiri. Ini? Atasnya. Ini? Nah, itu ya. Nah, bukan. Nih, ini apa namanya? Ini bisa tapi low, low high, lower low, higher high ya kan? Masuk sini kan? Nah, tetapi kalau untuk yang ada konfirmasi trend line-nya yang ini. Nah, kalau yang ini bisa juga tapi seperti apa? Spekulasi lah maksudnya. Di sini spekulasi maksudnya. Kurang kukuh lah. The low, high, lower low di sini kita nggak lihat bearish bullish engulfing ya, bullish engulfing yang kuat di sini yang dominan. Nah, ini jadi yang lebih kencang kan, maka yang ini lebih kencang pergerakannya dibanding yang ini. Kalau ini hanya 400 pips, yang ini 800 pips 2 kali lipat ya. Tapi kalau mau tangkap di sini juga boleh. Cuman kalau saya biasanya masuknya yang ini. Yang ini kurang konfirmasi. Kenapa? Karena di kiri ini banyak pengganggu. Banyak pengganggu juga sama banyak pengganggu. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini juga QM dengan bahu kiri sebelah sini sebagaimana dia posisinya best? Ya, ini juga QM. QM kecil tetapi karena di dalam keadaan ini kita mau buy counter trend karena ini sedang trend down. Nah, pasti spekulasi lah kalau masuk di sini. Low. Macam gambling kan. Low. High.
Kenapa saya bilang gambling? Nanti saya jelaskan ya. Ini saya tulis dulu. Low high, low high, lower low. Confluence-nya kurang cantik. Nah, yang menguatkan untuk kita entry di sini kurang cantik. Kenapa? Karena selama di sini, nah ini kan our higher high. Gimana ya? Ini market struktur lower high, the last lower high. Oh, nah lower high. Oke, ini lower low. Nah ini market strukturnya kan. Nah dia membentuk lower low di bawah. Market struktur, basic market struktur ada lower low di bawah. Nah kemudian ini tidak membreak ini, hanya membreak dua ini. Nah dua ini fake out kan. Nah berarti ini adalah manipulation resisten. Berarti ini adalah fake out. Ini adalah false break. Ini adalah manipulation. Nah jadi ini kecuali kita bisa ya buy, saya pun bisa buy di sini atau kita bisa buy di sini ketika ada apa ya, indikasi dulu. Nah, ada indikasi sebagai indikasi reversal. Sebagai indikasi reversal adanya higher high. Nah, so kalau ini live trade ini adalah QM yang dalam hal ini kita sebut apa ya, beresiko. Nah, tapi kalau dia jadi, alhamdulillah berarti rezeki kan. Low, lower low, lower low, lower low lah. Pas gini lagi turun, tek 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 tek. Nah, terbentuklah inilah low. Kan biasanya kita yang ditandai yang mana kalau ini live trade? Yang ini. Low, high, lower low. Nah, higher high nggak ada yang besar strukturnya. Oke. Gak apa-apa, seumpamanya kan ini lah low high lower low. Nah naik ya higher high. Nah higher high oke, higher high oke, cakep. Dia masuk ke dalam sini. Nah terus nah sampai sini doang dia. Nah kedua kali lagi baru dia turun. Nah di sini udah ada struktur lagi low high lower low high lower low. Nah di sini bisa ditakutkan dia bisa ambil yang namanya zona ini. Nah zona ini adalah rally base rally, ada doji, ada resisten kecil di H4 pula. Nah maka ini ketika ada bullish engulfing, nah saya lebih suka yang begini. Nah ketika ada bullish engulfing, boom, bullish Marubozu 1 2. Oke. Nah, di sini barulah kita ambil. Kalau yang ini bisa tapi seperti spekulasi, tidak terlihat jelas. Nah, kalau yang kita bahas ini, nah tiba-tiba lah, ini kan lower high kita, lower high terakhir warna hijau ya, warna hijau. Kalau kita ambil garis, boom, ini belum signifikan break. Tiba-tiba, nah setelah low, high, lower low, boom. Soros masuk ini om. Curut. Wah, bearish engulfing satu. Paling besar di antara dari sini sampai sini. Kalau om perhatikan, nggak ada bullish yang sekencang dia. Ini berarti institution candle. Institution. Institution candle. Inilah power dia. Power yang bawah dia nih. Ini ada double Marubozu kan. Low, high, lower low. Boom, biarlah naik. Wah, udah confirm lagi. Udah dia break lagi lower high kita kan. Ini berarti new higher high. New higher high market struktur. New higher high market struktur. Market struktur. Boom. Higher high market struktur. Nah, lebih confirm, lebih tenang, lebih nyaman, lebih berani tekan full margin, lebih berani om. Pam dia di situ kan. Nah, pas ditarik garis pula, trend line ini cantik kan maksudnya. Boom, langsung dia institution candle lagi yang datang. Ada lagi wah bullish engulfing. Masya Allah mantapnya. Bullish engulfing om. Cakep kan? Institution candle lagi, keluar lagi dia di dua tempat yang sama. Cakep. Nah, so price will fly to the moon. Oke, kalau berarti yang ini apakah QM? Ya, ini QM tapi beresiko belum ada confluence confirmation. Nah, tapi kalau yang ini low high lower low higher high ditambah Marubozu, ditambah doji, ditambah trend line pula, ditambah reversal fenomena and fly lah harga nih sampai 800 pips, 700 800 pips, TP minimum 630 pips, stop loss 100 pips atau dikecil sini. Nah, 60 pips. 100 pips lah, nggak apa-apa. 0,01 $10, TP di atas berapa dolar? $880. Mantap lah ya, mantap, sangat mantap. QM continuation om, impact-nya besar. Terus lagi kalau hold lama, iya kira-kira lebih kurang lebih beginilah yang disebut dengan QM continuation. So yang tadi untuk menjelaskan market struktur saya delete agar tersisa tinggal QM continuation-nya saja.
up, 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 up. Low, high, lower, low, higher, high, entry. Oke. Memang kalau masih baru, aduh mana ya, mana high, mana low, mana QM-nya nih ya, bingung ya. Itu harus berlatih om. Gak ada jawabannya. Trader profesional dimanapun, mau dari alam manapun, dari alam sebalik mata dari manakah, tidak akan ada, kecuali yang pertama dia sabar, kedua dia gigih, ketiga dia disiplin, keempat dia backtest lukis-lukis om. Sampai berapa? Nah, sampai ribu-ribuan screenshot om. Nah, sampai benar-benar kita lihat dikit, wah ini high low low QM, lihat dikit compression, lihat dikit fake out, lihat dikit flag, lihat dikit SSR, lihat dikit. Nah, sampai begitu. Kalau udah begitu, barulah kita confidence. Kalau belum confidence, pakailah akun send dulu, akun demo dulu, nggak masalah. Jangan malu semuanya, wah akun send doang, nggak, jangan om, itu biarkan orang mencemooh kita, ya kan? Sabar pelan, tapi pasti daripada sinyal sana buy, sinyal sini sell, alamak bingung lah, buy sell sama-sama, orang dia buy, kita buy, dia profit, kita buy juga, kita loss, macam mana pula ya kan? Kita sell, dia profit, sell, ya kita loss, sama padahal masuk entry-nya sama. Kenapa macam itu? Karena trading plan berbeda dan cara kita masuk di dalam market itu berbeda meskipun posisinya sama. Makanya dari dulu saya tidak pernah mencoba untuk memberikan sinyal, mengajarkan apa segala macam, karena itu hanya membuat pola pikir kita semakin buruk dan ketergantungan sampai akhirnya tidak pernah bisa membaca market. Nah, lebih baik nggak apa-apa kelasnya 3-4 bulan, 2-3 bulan seperti ini santai-santai ya kan, meskipun ada yang ngehack pula lama. Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan bisa belajar secara berurutan. Kalaupun ini nanti tidak paham dan lain sebagainya, backtest, insya Allah lama-lama paham. Nah, kalau contoh yang ini gimana? Dipahami atau tidak? Low, high, lower, low, higher, high, QM, continuation. QM, continuation. Nah, saya apa namanya? Saya screenshot, saya kirim ke Telegram ya. Nah, nanti caranya buka juga GBP/NZD H4. Nah, Om lukis tapi jangan tiru dulu lukisan ini. Om lukis langsung seakan-akan backtest, seakan-akan live trade. Nah, ketemu nggak dengan gambar yang sama? Kalau ketemu, alhamdulillah dapat pemahaman sedikit kan. Itu caranya. Jadi di tes ulang. Nah, kalau ada yang salah kita perbaiki, kalau ada yang nah ini kita screen dulu. Kita kirimkan ke Telegram. Nah, sambil ada yang mau tanya, udah ada 2 contoh. Sebelum makin blubub-blubub kepala kita, lihat QM lah, pusing kan? Yo, ada yang mau tanya sambil sharing-sharing. Oh, berarti ya, kalau continuation itu harus lihat apa ya, uptrend atau downtrendnya harus jelas dulu ya Om? Betul, kita harus ingat pelajaran market struktur, harus ada indikasi new higher high untuk reversal kenaikan, atau indikasi new lower low untuk indikasi reversal bearish penurunan, supaya kita masuk dengan keadaan confidence. Kenapa? Karena kadang-kadang kita belum ketemu higher high. Contoh, market lagi turun, ya kan? Kita belum ada new higher high yang membuat dia ranging untuk reversal, itu belum ada. Kita mau counter trend, kita buy SL, kita buy lagi SL, kita buy lagi sampai margin call. Nah, itu yang namanya melawan trend, counter the trend. Nah, jangan gitu. Kita mulai ada reversal kalau ada indikasi reversal. Nah, next soalan lagi, pertanyaan lagi, sambil saya kirim ini ke grup kita. Yo. Berarti yang kasus QM sebelumnya itu belum menunjukkan uptrend ya Om? Ya, jadi belum ada indikasi atau belum ada yang menambahkan alasan di dalam buku trading plan kita untuk buy, karena belum ada higher high. Tapi apabila ingin masuk, tetap masuk dengan alasan hanya QM saja, tidak apa-apa. Tetapi dengan TP minimum, jangan berharap dulu dia jauh. Yang pertama, ya kan. Yang kedua, kalau memang QM-nya jadi, berarti alhamdulillah, berarti rezeki. Nah, rezeki kita dapat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus selalu gunakan lot-lot kecil kalau yang sifatnya masih belum ada indikasi reversal, karena berbahaya kan kalau yang QM kedua itu QM yang pertama ini dia bisa lagi meneruskan penurunan. Ternyata ini hanya korektif saja kan bisa, tapi kalau yang ini confidence level lebih kuat. Dari bentuk efek price-nya juga kelihatan sebenarnya. Rejection-nya ini lama. Boom. Ini pun juga sudah ada bullish engulfing. Kalau di sini belum ada yang namanya bullish engulfing atau bullish marubozu, dia seperti struktur biasa, rally, base rally. Ya, begitu. Jadi tapi kalau profit ya sudah, berarti rezeki kita lah. Ya, ini prematur. Kalau bahasa saya itu entry QM-nya lebih prematur. Tapi kalau profit, alhamdulillah kan itu. Karena belum ada rules reversalnya. Siap, lagi yang lain.
Lagi soalan. Kalau masalah trendline ini hanya apa ya? Hanya confluence atau penguat saja, untuk penguat supaya mata kita enak nyari apa? Untuk membantu mata kita bahwa ini nanti bisa untuk second touching kan. Dia untuk membantu kita. Nah, tapi bukan trendline ini untuk entry. Lihatlah kalau pakai trendline untuk entry, nah, Om kan pasti buy di sini kan, kena stop loss. Jadi jangan sekali-sekali membaca trend dengan trendline, bacalah dengan market struktur. Nah, kan ada yang buy di sini kan, kemudian stop lossnya di sini, nah, kena kan? Dia nakal dengan trendline. Kenapa? Karena trendline udah diajarkan dari dulu oleh broker, oleh dealer, oleh tim-tim besar tuh udah diajarkan supaya mereka mudah memanipulasi marketnya. Nah, kalau kita baca price actionnya, higher high ada nggak? Ah, ini satu pun tidak ada lower low. Nah, perhatikan. No lower low, nggak ada lower low, berarti tidak ada reversal. Lihat ke atas, higher high baru, nah naiklah, tum, buy lagi. Higher high lagi ya, tum, buy lagi. Nah break ini low barulah, tuh. Nah drop base drop ya turun, nah reversal lagi turun, lower low lah, lower low lagi. Ini lower low lagi nanti turun lagi dia. Belum ada yang membuat higher high, jangan buy. Kalau ada lower low, tunggu pullback, sell gitu terus. Ini lower low ini yang kuat, belum terbreak, naik lagi, ya, tarik lagi, trendline lagi, uptrend lagi. Nah itulah lebih kurang lebih. Siap. Oke. Yang lain, nah coba gini, dipandang-pandang dulu lah nih, mungkin dipandang-pandang. Ini soalnya contohnya bagus, suka saya lihatnya. Low high lower, bagus sekali, cantik. Ada bullish juga, dominan. Kemudian rejectionnya ini cantik sekali Om ini. Ini ada 4 hari lagi dia tunggu kita. Yo yang mau entry, yang mau ikut saya, macam itulah mungkin lah, kira-kira. Lebih kurang gitu mungkin dia ngomong kan, ayo yang mau ikut, bah, yo mau naik nih, QM gitu. Naik. Alright. Apa Om? Nggak kedengeran? Apa? 4 hari rejection itu lagi nungguin kita deposit berarti. Iya Om, nunggu deposit. Yang sudah margin call dulu, pusingkan lah. Lama gimana kan? Begitu. Jadi memang control of psikologi. Jadi trader itu harus mengenal diri dia dulu. Saya ini tipikalnya gimana? Kalau semuanya nggak sabaran, nah berarti harus pakai apa, setup. Udahlah saya pokoknya continuation aja, jangan yang beresiko gitu. Ya sudah continuation aja, saya mah rally base rally aja gitu kan, atau gimana gitu. Kalau yang tipikalnya petarung ya kan, siap bertarung ya kan, masuk sekali full margin, lantar lah semua lah, itu high impact full pattern tuh. Oke, itu ya. Lagi soalan QM continuation. Ayo. Ini juga lah, tuh kan sama. Dia harus ada lower low dulu, jangan lupa. Lihat, nih ranging, hub kan, trading range nih. Ini dia nah, break. Nah, ada lower low kan? Nah, lower low nih break. Turunlah dia. Saya zoom in. Nah, ketemu apa di sini dia? Sebentar. Lihat lah. Nah, kan, QM kan, high, low, higher high, lower low, boom, sur, high, low. Apalagi ini lower low-nya yang bikin struktur new lower low, waduh, dia break struktur ranging-nya Om, atas ini, jaga-jaga kawasan inilah, kemungkinan entry pertama di sini, ya kan, stop loss, yang inilah, langsung hantar lah, di sini stop loss-nya umpamanya 0,01 di sini. Aduh kena stop loss. Nah di atas ini 0,02 lah, dendam balas dendam lah. Nah dia naik lagi ya margin call lah. Enggak bisa dong. Jadi di sini ya pilih yang paling bagus lah, entry lah. Walaupun saldo kita kecil Om, kita bayangkan lah itu tuh walaupun isinya $10, $20, bayangkan itu 20.000 US dollar Om. Kita nggak akan sembarangan untuk entry. Kita akan pasti berhati-hati mengukur bagaimana stop loss-nya, bagaimana probability-nya gitu. Tapi bukannya saya mengecilkan saldo kecil ya, terkadang isi udahlah nggak apa-apa lah, cuma $10 lah, inilah loss nggak apa-apa lah, loss beneran dia. Habis depo lagi, jangan ya kan. Hari gini Om, siapa yang mau kasih temu $10-20 itu satu hari? Nggak ada. Satu hari 10 pip, satu hari 20 pip cukup. High low higher high, high low higher high, high, low, higher, high, and then lower, low. Nah, disinilah entry kita. Kalau ditanya, jawabnya enak Om.
Kenapa kita sell di sini? Pertama, nah, supaya ini namanya confluence atau apa ya? Penguat, faktor-faktor penguat ya. Di sini saya tulis sell deh. Ini berarti entry kita lah. Entry kita sell position di sini. Belum. Nah, sell di sini. Screen ini enggak, aduh, bisa putus-putus nih. Screen gimana? Screen cek. 1 2 3 voice dicoba. Suara Soros and the Gang, suara ekor gajah. Aman. Oke, siap ya. High, low, low. Nah, lihat. Apa saja faktornya atau confluence kita? Nah, faktor entry-nya apa? Kan gitu. Nah, alasan kita entry apa? Faktor entry-nya apa? Om-omku. Kita rundown ya. Satu-satu kita tulis ya. Satu-satu kita tulis, satu-satu kita klik. Kita satu-satu. Pertama, ada new lower low. New lower low break struktur. Ada new lower low break struktur. Mana? Ini. Yang ini satu. Ya kan? Yang kedua ada QM. Nah, ada QM. Ada Quasimodo. Nah, kedua. Oke. Ketiga ada yang dibantu dengan trend line. Trend line. Nah, trend line nih. Nah, aduh. Hup. Nah, turun. Ini trend line lagi di sini. 1 2 3, 3 drive 1 2 3 boom. Nah, barulah keluar dia bearish engulfing. Jadi ada faktor entry. Ada new lower low break struktur, ada QM. Siap. Nah, inilah dia zona IP. Nah, kan. Hup. Nah, kita ukur berapa pips, coba tes. Nah, ini 15 pips, stop loss 15 pips, ya kan? And then turun 130 pips. Nah, cukup Om, 1 minggu, 2 setup, 3 setup yang untuk penggemar QM level. Siap, berikutnya persoalan lagi. Ada, yang ini ada tanya, di dalam struktur ini ada tanya? Ada soal? Sementara belum, Bro. Sementara belum? Iya. Jelas yang ini ya? Siap. Berarti intinya nunggu konfirmasi aja. Ya, lebih selamat, lebih damai, lebih indah. Nah, sebenarnya ini kalau mau dilihat, ini ada banyak sekali QM di dalam ini. Ini QM juga Om sebenarnya. Nih ya, saya tunjukkan. Ini sebenarnya QM juga Om, tapi dia QM kecil tanpa konfirmasi. Tuh, ini high, low, higher high, lower low. QM bukan? QM. Tapi QM-nya kecil, QM kecil tanpa konfirmasi. High, low, atau caranya di backtest, walaupun itu ada konfirmasi atau tidak, selagi itu QM, coba entry, dihitung, bikin coretan. Berapa kali dia gagal dan berapa kali dia terjadi patternnya. Nah, nanti bisa dapat kesimpulan berapa persen probability dari QM yang Om pahami. Nah, nanti baru kita bedah di mana kesalahan dan kelalaiannya. Di sini ada high, low, higher high, lower low. Ini entry. Dapatkan QM juga. Nah, tetapi ini adalah QM kecil. Ya, ini QM juga. Nah, ya kan? High, low, higher, lower low. Nah, ambil trend line lah. Trend line juga bisa. Nah, ya kan? Sebagai pembantu saja. Tetapi hanya di dalam range, in range. Dia QM in range. Ada kan kemarin? Nah, saya jelaskan QM in range. Nah, dan pastikan dia di zona supply. Mana zona supply? Inilah. Ada balance in balance. Nah, mau dikuatkan lagi doji, perhatikan key level. Tuh, nggak akan pernah lepas dengan basic-basic kita. Nah, ya kan? Oke, gimana? Betul kan? Cuman terkadang Om, pada saat di kelas paham, nah, kalau kelas sudah kelar, ketika Om sendiri, nah itu yang kadang-kadang sama lah, saya juga gitulah. Saya emang nggak ada kelas begini, Om enak ada kelas begini, bisa konsultasikan. So, selagi kita sehat, selagi masih ada komunitas ini, dan tidak cerai lagi, manfaatkanlah. Siap. Nah, Oke Om, terima kasih Om. sama-sama Om. Ayo, pertanyaan lagi? Ada?
Ini nanti saya screenshot, kita kirim ke grup juga, oke? Nah, ini lihat nih, jaga-jaga kawasan, jaga-jaga kawasan ya. Nih, saya di demo juga entry Om, belajar kita. Baik. Demo nih Om, nah demo, nggak masalah. Oh, Om Alvaro, Om Lilian kan banyak akunnya gini. Tetap saya di demo juga coba. Ini saya lagi mau coba, apakah Confluence Trendline gini. Nah, di dalam keadaan tanpa konfirmasi, nah begini, dia mau nggak ambil ini, ada fresh, ini swap dengan zone, swap zone dengan base. Nah, saya mau coba, sampai nggak dia ke sini. Nah, saya coba buy dulu, nanti dari sini baru timpa lagi. Nah, karena ini posisi ranging kan. Nah, karena ini sebenarnya akan kuat membuat lo gini, tapi saya mau coba counter dulu. Ini pakai demo Om, tidak beresiko 0,01 kan, gitu. Jadi enggak hina, akun demo hina enggak, siapa bilang akun saya hina enggak, untuk kita sendiri kok. Kita juga enggak bisa menghina pedagang kecil, karena trader itu adalah probability bisnis, tidak biasa. Kita hina yang kecil, kita agungkan yang besar, yang ini hebat, ini enggak hebat. Trading bukan soal hebat-hebatan, ya. Siap? Ini juga sama Om. Di H4, di H4 ada apa? Saya zoom dulu. Di H4 ada, wow, ini dia ada bearish engulfing, Marubozu. Nah, ada Marubozu, red candle, kita ganti ke H1, lihat, nah kan, dominan candle bearish, drop base, drop base, drop, nah, high, low, higher, high, lower, low, harga datang balik, and boom, high, low, higher, high, lower low. Inilah entry kita. Siap, dapat lagi QM yang mana dia berada di supply zone. Mana supply zone-nya? H4 lah. Tuh, supply zone kan. Supply zone. Area sell. Nah, area sell. Kemudian kita kembali lagi ke H1. Nah, ini area sell, ada QM, oke. Ternyata pada saat kita tarik garis, nah, karena dia pas di bahu kanan. Tuh, sell lah di sini. Berapa resikonya? H4 nih lah, agak lebar lah. 10 pips Om, 10 pips ya. Oh, jangan 10 lah, 15 lah, biar nggak terlalu terlihat pro kan, nanti dicari belajar di mana, di Berlian tim tuh. Aduh, dihack lagi saya. 15 pips terjun 134 pips. Nah, holding lagi, tahan lagi. Nah, terjun lah. Apalagi nih Om. Nah, kurang lagi 283 pips. Masya Allah, indah kali lah. Indah kalau kita sering berlatih dan backtest, terus backtest. Ada juga Om, tanya. Ya, siap, laksanakan. Enjoy. Berarti itu apa bahayanya narik garis trendline itu kan kayak tadi itu kan higher high-nya udah nembus kan? Iya, nembus. Nah, berarti kan bisa aja misalkan nembus masuk lagi ke trendline kita buy gitu loh. Itu berarti bahayanya trendline gitu. Iya, makanya trendline ini terakhir. Nah, makanya saya katakan trendline itu bukan untuk kita entry. SND trader tidak menggunakan trendline. Price action trader, naked chart tidak menggunakan trendline. Trendline hanya membantu saja. Ya. Good. Oke Om. Laksanakan Om. Karena berbahaya. Coba ya, mana-mana kalau kita terlalu fanatik dengan trendline, apalagi SNR only dan trendline only. Ini dia cantik. Ini dalam berapa? 1, 2, 3, 4, oke? Ini cantik ya kan? Tetapi kalau dia pakai moving average, apa yang terjadi? Moving average mana ya? Insert indikator. Biasanya berapa yang paling ini, kita bukan menjelekkan, tidak apa-apa. Berapa yang paling ini? Yang paling Om? Favorit berapa? MA21 ya? Berapa? 26? 21 ya, coba. Periode MA21 kita pasang line. Apa? Red nah, kan? Dia akan apa namanya? Dia akan kalau saya bingung gitu. Iya, bingung gitu. Nah, MA21 kombinasi dia biasanya kan tambah lagi dengan yang namanya MA50 lah, coba ya, MA50 warna ungu lah. Begini contoh kan. Kita tarik trendline pula di sini. Nah, di sini satu yang di bawah MA, di mana selnya? Nggak dapat, di sini lah paling. Di sini kena stop loss. Ini, nah ini. Nah, ya kan? Ini entry di bawah sini, kena stop loss. Ini susah, kita susah mendeteksi, apalagi kalau saya pribadi. Nah,
Coba yang di kasus QM kita. Nah, ini semuanya di atas MA, Om. Nah, maka berbahaya. Ini semua di atas moving average. Saya zoom. A1 ya, M30. Di atas. H4. Di atas tuh. Di atas moving average. Tiba-tiba reversal. Tum. Bagaimana menangkap apa namanya? Menangkap bahu kanannya. Nah, nggak bisa, sulit. Adapun kita sell di sini. Kita sell di sini, kena stop loss. Nah, makanya itu saya bukan tidak suka, tidak apa-apa. Nah, nanti setelah semua chapter selesai, kalau mau bedah indikator, sok monggo. Kita bahas indikator apa yang paling Om favoritkan. Saya bongkar bagaimana cara menggunakan dan bagaimana dia bekerja. Alright? Soalan. Next soalan. Nah, udah pukul 10 lah. Sebentar lagi closing kita ya. Yang ini clear kayaknya. Nah, ini tambah lagi, Om. Waduh, saya baru kelihatan. Compression, ya. Alright. Compression. Nih. Compression. Compression. Oh. Boom. Ini fresh demand-nya. Ini TP dia. Ini yang dia kejar ternyata. Nah. Alright. Good. Nih high low, higher high, lower low sini, datang balik sini, nah tembus pula. Ini QM pula. Aduh. Yang inilah cantik. Good. Yuk, soalan. Nah, ini jaga-jaga kawasan, jaga-jaga kawasan. Ini juga QMO tadi sudah ya, ini sudah. Ini belum ada higher high, jangan dulu, tunggulah, sabar. Market nggak akan selesai, Om, nggak akan habis. Yang habis tuh saldo kita. XAG. Nah, ini tunggu nih lagi. Ya. Yuk. Sebelum closing, jelas kah? UM continuation, ini coba saya sambil rapikan ini, ada yang mau tanya? Masih bingung. Bingung ya? Oke, di yang mana istilahnya kah atau cara deteknya? Yuk, yang tanya, anding kali lah. Yang tadi Om yang bingung, ayo poinnya apa? Silakan. Ada beberapa menit lagi lah kita lah. Ya, beginilah lebih kurang ya, tapi kurang rapi lah lukisannya lah. Maybe ginilah lebih kurang lah. Selagi dia terus ada continuation, nah terus follow the trend. Jadi kalau di kita Om, bukannya trend is my friend, bukan. Price is our friend ya. Price is our friend. Tuh, kunci-kuncinya. Percaya terhadap price strukturnya, jangan percaya terhadap trendnya. Price is my friend ya. Oke, maksudnya adalah apa? Fokus ke market struktur. Fokus on market struktur. Iya. Ya, gimana? Sudah? Oke, Tuan. Oke, Kak Cemana, Tuan Syahrul lah. Oke, Tuan. Oke, Kalau yang itu UJ itu boleh jadi macam
apa tu QM continuation juga ke H4 dia UJ H4 UJ USD USD JPY. JPY. Oke, wait minute, kita tengok ya, kejap. USD JPY, mana lah dia tadi, cuma tengok adalah kat sini UJ. Oke, ya yang price masuk nih H4 lah. H4 betul tu. Ini ke tuan? Oke. Ya, Oke. QM sell kah? betul. Cembi kah? Mhm. Alright, baru bozu drop base drop. Alright, wait sebentar. Silalah kita tengok dulu. Bah, ada trend line tu kan. Oh ya, Sebelum tu dah ada sebelum dia ada pun ada drop base drop juga kuat sangat nih dia. Oke. Sebentar. Tengoklah sekejap ya. Mana pula dia? Alah, hilang pula. Oke. UJ. Alright. H1. Alright, sama baris. Lah bisa lah. Tengoklah, bisa lah nih tuan lah. Tengoklah ada sini ya. Ada pun cobalah kita tengok live dulu. Ada dekat sini. Ada SSR ke. Kita top down analysis kejap. Bisa lah nih. Oke. Bisa lah. Nanti dia di lower low sini lah, tipi lah. Inilah gua yang inilah yang 30 ini. Ya, jaga-jagalah kawasan nih. Nah. Siap tuan. Nah, dia batal kalau dia break high-high nih. Kalau tak pun masihlah cukup. Dia ada 13 pips. 30 ya. Risk reward 1 and 2 bisa, atau dekat bawah sini lagi nanti close half. Ini dia lower low dia. Ya. Bisa tuan. Nanti kita tengok gimana. Oke, good job tuan. Thank you so much. Bisa tuh kita nanti sama-sama untuk live trade teman-teman bisa nanti kita lihat itu kalau dia jadi dia QM, ada QM di situ, confluence dengan trendline juga. Kalau dia benar-benar jadi ada rejection, ada shadow, cobalah nanti ambil beberapa tips yang mau mencoba. Lagi yang lain enjoy. Kalau tidak ada 5 menit lagi kita close 10.20 lah malam ini ya. Besok ada kerja kan, ada kan. Ada yang posisi hari ini, ada yang masuk posisi oil kah, perak, gold, emas. Saya ada JU tadi lah, GU saya ada scalp dikit, saya masuk tadi di GBP USD sedikit. Kalau nggak ada yang QM saya tutup, QM continuation. Ayo, belum terpikir. Oke, Om Angga, kumaha yang baru gabung? Pusing ante? Udah lama gak lihat korek Om. Waduh, lagi panen aku malah kebun teh ikan apa tak? Sama kripto. Waduh, kripto nih bener dah. Bitcoin naik lah, turun lah Bitcoin, naik lah. Jam segini lagi turun Om. Waduh bener atuh. Jangan dilupa di WhatsApp dulu lah Mr. Soros sama Mr. Powell atau tanya dia mau kemana price-nya. Spread-nya berapa? Gede nggak? Kecil ini. Kecil. Spread-nya. Oke. Nah, tadi saya GU. Oke, saya tadi GU ada sell di sini. Saya close langsung. Scalping lumayan. Apa? BTC atau ETH? BTC. BTC mana nih? Saya malah nggak ada ini. Saya kurang suka. BTC. Waduh. Scalping apa swing? Biasanya entry nanti tengah malam lah di close bangun tidur gitu Om. Mantap. Langsung sholat malam kan? Bisa aja. Oke, sekarang nih BTC. Oke, ya sudah ya, yang QM continuation sudah kelar. Next kita QM manipulation. 5 menit lah dulu nih sedikit kita lihatlah apa yang dibuat Bitcoin ini kan dari weekly dulu. Waduh, setuh higher high. Oke. Ini kayaknya naik terus ya. Ada dominan naik dia karena mereka akan berusaha naik terus. Bitcoin ini 4. Nah, cobalah lihat-lihatlah nanti ini kan
Ini kalau dia ndelosor nih ndelosor kalau dia ndelosor lagi. Sini paling lah. Nah, ini ada doji, ada flag juga. Ya, hati-hati lah ini. Ini juga. Nah, kawasan. Jaga-jagalah. Ini kapan nih? Tadi sore ya? Nih, kemarin apa nih? Ada banyak banget ini si gajah masuk. Duh. Itu CPI kalau itu. CPI, USD, ngaruh juga ya. Ini aja lah Om, sementara nih kalau memang mau, ini aja trading range-nya dulu ya. Nah, ini trading range-nya. Nah, mainlah di sekitar sini dulu. Buy sell gitu rapi maksud saya. Tungguin lah. Ini juga lah. Nah, ada drop base drop di situ juga bisa ini. Nah, ya. Buy-nya bisa carilah di sini. Nah, ini lumayan kuat ini ada apa? Whipsaw nih. Nah, ini berarti carilah zona-zona di sekitar sini. Nah, kalau mau mantul-mantul scalping. Nah, dia break, udah ikut buy lah kalau dia udah tembus ke bawah itu. Nah, siap nih. Nih kalau nanti jadi pun juga bisa nih nanti macam dia buat double bottom kah atau QM kah. Dia lebih banyak double bottom kalau kripto ya. Double bottom, double top, hati-hati QM-nya jarang lah. Sama compression juga gimana? Kurang tahu saya belum. Compression pernah saya di ETH live trade di YouTube ada kan? Banyak kan ETH. Ya. Banyak kalau ETH ya. Ya siap, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kemungkinan kita akan tutup dulu kelas malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat. Oke, Quasimodo adalah sosok dari si bungkuk. Nah, si bungkuk dia punya bahu begini. Ayam Quasimodo, oke. Kita sudah belajar kemarin QM basic, oke, QM reversal kita sudah. Malam ini kita QM continuation ya. QM continuation nanti bisa digabungkan dengan setup continuation seperti swap level atau support become resistant bisa diikuti terus. Selagi ada drop base drop, ada support yang kuat ya, kita bisa ambil lagi kesempatan untuk follow the trend ya. QM continuation itu berada di area setelah price membuat reversal. Satu catatannya. Kedua, pastikan QM terbentuk dekat area SND. Kalau tidak ada di area SND, hati-hati. Jangan-jangan dia QM manipulation. Oke. Trendline hanya untuk membantu mencari entry level. Look to the left, perhatikan key level. Kalau dalam bahu kiri, kalau dalam sebelah kiri, ada doji, ada marubozu, ada brilliant zone, ada apalagi lah segala macam. SSR terutama, signifikan support resisten. Nah, langsung lah tekan, full tekan. Ya, ini contohnya. Ada Mama QM, setelah ada Mama QM, ada small QM, tarik trendline, higher high. Trendline bisa sama baris dengan higher high atau sama baris dengan bahu kanan. Ya, tergantung kasus dari market tersebut. Yang paling penting apa? Lower low-nya diperhatikan sebagai konfirmasi. Dan kalau mau tambah kuat, jangan lupa lihat marubozu atau engulfing di time frame besar. Siap. Kira-kira itu dulu lah recap kita untuk malam ini. Untuk high impactful pattern, ya kan? Next adalah QM manipulation. Wah, habis ini jadi pasukan halilintar, tim logistik akhir zaman, membagi sembako dan makanan ringan. Oke, kalau gitu, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah join kelas. Oke, nah untuk besok jangan lupa Rabu malam kita sambung kelas kembali kalau dalam keadaan sehat dan ada kesempatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Tuan. Mari sama-sama. Kelas tercepat ya Om. Selesainya paling cepat ya hari ini. Hari ini iya jam 10.20 Om ini ada aduh siap. Nggak ada yang tanya soalnya. Ya siap. Terima kasih Om. Mari sama-sama. Mari Menando, sukses selalu ya. Siap, mari.